Oke, langsung kita mulai. Saya udah record ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Mulia di Tajir Business School. Kantor Tajir juga ya kita live hari ini. Nah, jadi kan banyak yang bertanya ya, itu bedanya apa? Bedanya apa nih Tajir sama Tajir Business School? Jadi Tajir dulu lah. Tajir ini adalah sebuah platform e-commerce ya, di mana teman-teman yang mau mulai bisnis secara online itu bisa disupport oleh Tajirway. Teman-teman yang nggak punya produk bakal disupport oleh Tajirway. Hingga saat ini daftarnya masih gratis ya Mas? Hingga saat ini daftarnya masih gratis. Nah, rencananya bulan depan ya Mas? Bulan depan kemungkinan berbayar. Nah, kita buka dulu lah Tajirway itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang belum daftar nih bisa buka di sini ya. bit.ly/tajirway. Yang udah daftar nanti tinggal login ya. Nah, yang belum daftar tuh bukanya di sini nih, bit.ly/tajirwayku. Nah, nanti bakal diarahin ke landing page pendaftaran Tajirway. Nah, di sini bisa dibaca dulu sampai bawah, bisa dibaca. Nah, baru di sini paling bawah ada tulisan daftar sekarang. Nah, di sini nih. Oh, yang ini. Daftar sekarang. Nah, ini diklik. Nah, untuk daftar ini nanti kita bakal masukin nomor WA, email, nama lengkap, termasuk nomor induk kependudukan. Karena ini nanti kita di satu KTP cuma bisa satu akun ya. Makanya diperlukan nomor NIK ini dan juga nanti bakal diminta nomor rekening sesuai nama yang ada di KTP. Nah, ini seputar Tajirway. Nah, yang udah daftar atau udah member tinggal login. Nah, nanti teman-teman setelah daftar itu bakal dikasih akses login ke email ya. Aksesnya itu berupa username dan password. Nah, ini Bu Dani udah member, jadi nanti bisa didaftarkan di sini. Siapa nih? Ada yang masuk baru? Ini ada yang masuk. Siapa nih? Oh, Bu Neni juga. Ada dua ternyata. Oke, nah ini ketika sudah login, nanti masukin nama dan password. Kemudian login di sini. Nah, ini demo sistem aja ya dari Tajirway yang menyediakan, yang support teman-teman yang mau mulai bisnis tapi nggak punya produk. Nah, di sini teman-teman nggak perlu stok. Kelebihannya itu di sini sistemnya dropship, jadi nggak perlu stok, fokusnya di marketing aja. Jadi bisnis itu ada 4 elemen ya Mas. Apa aja Mas? Pemasaran, produk, apa lagi? Oh itu P ya, 4P ya. Itu marketing. Marketing mix 4P. Product, price, place, promotion. Nah, teman-teman tidak perlu tempat di sini dari 4P ya. Produk disediakan. Place, tempat teman-teman nggak perlu stok. Cukup order, kita udah punya stokis di banyak kota. Produk, place, price. Nah, harga kita juga bersaing dari yang lain dengan komisi yang juga cukup banyak ya untuk member, terutama yang kolagen. Nah, terakhir promotion. Nah, teman-teman cuma fokus nih di bagian promotion, tidak perlu mikirin 3P yang lainnya. Nah, promotion itu nanti bakal diajarin juga di Tajirway sendiri, punya Telegram, ada marketing kitnya di sini. Nah, teman-teman ketika udah join nanti gratis ada dapat marketing kit juga berupa copywriting serta konten-konten promosi. Nah, itu mungkin seputar Tajirway. Nah, ini untuk produknya ada beberapa produk di sini. Produk Tajirwayku. Nah, di sini ada fokusnya di kesehatan dan kecantikan ya, karena marketnya itu everlasting atau ada terus produknya karena dibutuhkan orang di kesehatan dan kecantikan. Wah, ini masih loading nih. Nah, kalau saya sendiri, saya bangun yang namanya Tajir Business School. Ini inisiatif sendiri. Nah, teman-teman di sini bisa dapat pelajaran tentang digital marketing. Nah, produk saya sendiri dari
Tajir Business School itu adalah online learning ya, online course. Jadi di sini sejauh ini cukup sekali bayar, tapi teman-teman bisa akses materi-materi kita. Nah, ini buat dari Tajir Business School. Nah, untuk Tajir Business School lebih lanjutnya nanti akan saya jelasin setelah kelas preview kita hari ini. Nah, jadi di Tajir Business School juga ada kelas preview ya, setiap Selasa dan Rabu bakal live secara online, via webinar, dan teman-teman yang di Jogja bisa langsung datang ke kantor yang ada di Jogja. Nah, kalau yang kelas kita yang free ini, hari Selasa itu kita belajar tentang YouTube marketing, hari Rabu kita belajar tentang Facebook Ads, tahap paling dasar. Nah, hari ini Selasa kita belajar YouTube marketing, atau secara judulnya, headline-nya adalah rahasia cepat dapat income dari YouTube. Nah, ini by Tajir Business School. Bu, nah ini mungkin udah lihat juga perkenalan saya, Pak Dedi juga. Ini buat teman-teman yang online ya, nanti yang nonton di rekaman di YouTube, saya kenalin dulu dikit. Nama saya Muhammad Adang Kurnia, profesi digital marketer, fokusnya jualan online. Saya juga hobi jalan-jalan, makanya saya bilang saya juga termasuk traveler sambil kerja. Jadi awal 2015 saya kerja, akhir 2015 saya kerja di Singapura sebagai call center yang menerima telepon untuk order pizza. Terus 2016 saya pindah ke Jakarta. Saya fokus di advertising outdoor atau periklanan konvensional atau offline. Saya mencari spot lokasi yang ada di mall serta jalan raya di beberapa kota di Indonesia, mulai dari Medan hingga Makassar dan Manado. Fokusnya itu mungkin teman-teman pernah lihat ini ya, neon box atau videotron yang ada di pinggir jalan. Nah, saya dulu nyari spot buat itu. Kemudian 2017 saya pindah, saya memulai karir tour leader freelance. Saya mulai bawa-bawa tamu ke negara-negara tetangga nih, di Malaysia, Singapura juga, terus ini di NTT, Labuan Bajo, ini di Kupang, sama di Gili Trawangan, Lombok. Nah, itu sekilas profil personal saya. Terus bicara soal bisnis, saya juga mulai dari nol ya, dari offline, dari konvensional. Jadi sambil kerja di advertising sewaktu di Jakarta, saya juga buka bisnis gerobakan di Jalan Muhammad Kafi 2 di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pagi saya beli bahan, terus lanjut kerja sebelum malamnya buka lapak di sini. Tapi ini cuma bertahan 2 bulan. Ini permasalahannya ada di cash flow. Terus kesalahan memilih lokasi di sini. Saya belum ngerti apa yang namanya traffic atau lalu lintas orang, tempat-tempat yang strategis, serta nggak ngerti cara promosi. Jadi modalnya cuma buka usaha terus ngarepin orang yang datang di situ. Nah, ini offline. Terus saya lanjut ke offline yang lebih besar. Ini di Pekanbaru, dapat kepercayaan dari investor, saya puterin buat buka bisnis dagang sepatu dan baju futsal. Ini di Pekanbaru, Jalan Mangga, ini ruko 2 tingkat, dan ini di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru juga. Ini cuma 1 tingkat. Nah, yang 2 tingkat cuma bertahan setahun, yang 1 tingkat ini bertahan hingga 2 tahun. Saya ngambil barangnya di Tanah Abang, bajunya di Tanah Abang. Untuk sepatu saya ngambil di Solo, Depok, sama beberapa dari Batam. Termasuk sempat jualin tas-tas impor dari Batam. Itu di tahun 2017 akhir hingga 2018. Nah, di sini kendalanya adalah saya sudah main di online, tapi belum secepat ini yang lainnya. Jadi saya masih belajar di situ. Jadi saya udah kalah sama pemain yang udah online duluan. Saya lihat teman-teman yang main di Instagram saat itu nggak perlu nyetok barang, tapi kok bisa laku ya, bisa ada marketnya gitu. Nggak perlu sewa tempat yang besar-besar. Seperti yang diketahui kalau main di konvensional atau offline, fixed cost kita besar nih, biaya bulanannya. Mulai dari gaji tetap karyawan, sewa tempat yang tiap tahun semakin naik, belum lagi penimbunan stok, cash flow yang macet, ada juga yang belinya, saya juga melayani untuk peralatan kampanye ya pada saat itu, jadi kostum volley, itu banyak yang order tapi bayarnya nyendat atau di belakang. Nah, ini benar-benar menghambat cash flow. Nah, di sini saya mulai belajar untuk fokus di online. Saya mengaktifasi yang namanya SEO pada saat itu, website. Nah, ini saya bilang transformasi. SEO. Saya bikin web,
dan mengunci kata kuncinya pada saat itu. Nah, dulu saya kunci kata kuncinya adalah jual baju futsal di Banjarmasin contohnya. Nah, sebenarnya beberapa artikel saya itu bukan cuma Banjarmasin ya, saya nembus sampai beberapa kota SEO-nya secara SEO. Jual baju futsal Banjarmasin. Nah, kita bicara algoritma Google Search ini, Google pencarian. Ketika orang mencari informasi, maka Google akan memunculkan yang namanya Google My Business di halaman teratas. Kemudian, ini Google Gambar. Baru marketplace besar seperti Tokopedia, OLX, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Nah, dulu marketplace ini belum seramai sekarang. Jadi, artikel SEO saya itu bisa nembus di halaman 1 Google untuk kata kunci pencarian jual baju futsal di Banjarmasin. Nah, saat ini yang tersisa hanyalah di Google Search di bagian gambar. Nah, gambar dari website saya ini masih direferensikan di halaman 1 ketika orang mencari. Nah, ini formula penting ya. Kalau kita jualannya di Google harus tampil di nomor 1 karena orang nggak bakal nyari sampai ke nomor 2. Nah, kalau kita udah bisa nembus nomor 1, itu ibaratnya udah passive income. Orang calon pelanggan bakal datang terus di situ tanpa kita promosi lagi. Nah, untuk nembus halaman 1 Google itu yang lumayan susah, ada rumus-rumusnya atau rumus SEO, Search Engine Optimization. Nah, ini untuk baju. Terus di bagian judul, saya langsung bikin nomor WA. Ini mempermudah orang ya langsung order. Ibaratnya kita nyebarin brosur nih ke Kota Banjarmasin, hubungi WA. Nah, ini isi artikelnya nggak terlalu susah. Ini juga kopas nih, misalnya di Banjarmasin tuh kota-kota di pinggirannya apa aja tuh di Kalimantan Selatan. Nah, saya bikin nih kabar baik buat teman-teman yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Masukin maps, nah masukin gambar-gambar foto produk yang banyak. Dengan kata kunci dari gambar tersebut adalah judul kita. Nah, ini mempercepat kita direferensikan di halaman 1 Google. Nah, untuk baju futsal ini saya ambil di Tanah Abang, Jakarta Pusat, tapi saya jualin ke banyak kota di Indonesia. Misalnya nih, dengan kata kunci jual baju futsal, saya nembus ke beberapa kota. Nah, saya bikin di Jogja, di Bandar Lampung, di Surabaya, Semarang, Padang, Denpasar. Nah, ini istilahnya membuat brosur ke banyak kota ya, menyebarkan brosur ke banyak kota di Indonesia berupa artikel. Nah, strategi ini yang saya adopsi ke YouTube. Jadi orang sekarang lebih visual, pasti mainnya ke YouTube. Nah, saya dapat produk, saya jualin produk teman di sini, bit.ly/jualan ikan cupang. Bu Nani, ada yang mau ditanyakan dulu, Bu? Sambil nunggu loading. Aduh, kopinya kok asin, Mas? Kayak garam. Pakai garam nih kopinya. Nah, ini YouTube ya, YouTube. Jadi YouTube di riset dulu kata kunci yang dicari orang apa, terus to the point jualan. Jangan lupa masukin nama kota di sini, terus hubungi nomor WA. Nah, ini lumayan dapat order dari beberapa kota setelah nembus. Uploadnya nggak susah. Video dapat dari teman, terus upload ke YouTube, udah habis itu kita tinggal. Nah, yang terpenting itu adalah kata kuncinya tepat dengan yang dicari orang. Terus ada nama kota. Nanti kota kita riset di Google Trend. Kalau untuk kata kunci kita risetnya pakai keywordtool.io. Terus juga ada Google Keyword Planner. Nah, itu banyak untuk riset kata kuncinya. Nah, nanti kita bakal praktek untuk YouTube. Kita balik ke slide. Transformasi. Nah, itu saya bilang tadi transformasi dari
buka yang besar-besar. Nah, ini banyak kos yang dipangkas ya, seperti gaji tetap karyawan, sewa tempat tahunan jadi nggak perlu nyewa lagi. Terus cash flow-nya di depan. Orang order dulu bajunya, baru kita proses. Jadi kita nggak perlu beli baju terus stok di toko kita. Cukup minta fotonya dari mereka. Minta foto update terbaru, kita update ke Instagram, Facebook, terus kita sebarin ke Google. Nah, ini untuk main di SEO dan YouTube, SEO YouTube yang bakal kita praktekin hari ini. Ini sekilas aja, ini website saya bisa dicek. Terus ini event saya modalnya Facebook Ads sama komunitas ya, komunitas jadi koneksi ke trainer. Nah, alasan nih kenapa kita main di YouTube, kita lihat risetnya. Nah, YouTube itu ada nomor 2 sebagai sosial platform yang dibuka di dunia. Nomor satunya Facebook. Nah, kenapa kita di 2 kelas trial ini, 2 kelas free ini kita fokusnya di Facebook, bagaimana menjangkau ratusan ribu atau puluhan ribu orang di Facebook, dan bagaimana postingan YouTube kita dicari orang. Nah, algoritma YouTube ini sama seperti Google ya, dia sebagai search engine atau mesin pencari. Bedanya YouTube adalah mesin pencari versi video. Dan pencarian yang ada di Google bakal juga direferensikan video YouTube kita karena mereka masih satu grup. Nah, jadi ketika kata kunci yang orang cari di Google, terus kita bikin di judul video YouTube dan deskripsi serta tagnya, video kita juga direferensikan ke halaman 1 Google. Kemarin Pak Dedi sempat praktek ya Pak? Iya. Jual handuk anak. Masih peringkat 1 enggak ya? Jual handuk anak apa? Jual handuk pakai murah ya? Jual handuk anak murah di Jogja. Nah, ini hasil pencarian algoritma Google ya. Di sini saya tidak login email, jadi ini pencarian netral. Pencarian netral. Nah, di halaman 1 Google dengan kata kunci ini, Google akan mereferensikan Google My Business nih. Jual handuk anak di Jogja ini punya Pak Dedi, baru seminggu yang lalu daftar, terus nomornya udah dipampang di sini. Nah, ini untuk mempermudah selalu kasih nomor WA, ini ibaratnya kita sebar brosur. Nah, Google Business udah teroptimasi di sini ke halaman 1. Ini organik ya Pak, belum ada ngiklan kan? Belum ada ngiklan. Nah, di bawah ada yang namanya Tokopedia, website-website besar. Dan ada yang namanya YouTube. Nah, ini hasil pencarian Google, direferensikan YouTube. Dengan kata kunci yang udah di-reset, video ini sudah nembus halaman 1 Google, sejajar sama Bukalapak, Shopee, Facebook, dan sebagainya. Wow, keren ini. Gimana Pak, udah ada yang nanya belum? Belum ya? Belum. Hah? Oh, nomor HP istri. Jadi nggak tahu nih ya? Iya. Banyak luar kota ya. Kemarin selain Jogja di mana Pak? Semarang ya? Wow, udah banyak nih. Oh, ini jual handuk anak murah di Semarang ini ya? Nah, ini nembus nih Semarang, Solo. Kalau udah punya Solo baru Magelang. Magelang. Nah, ini udah nembus nomor 1 Google. Nah, jadi kita nanti berkaca dulu ke produk kita bisa nggak dikirim keluar secara volume, secara berat. Nah, ini jual handuk murah di Magelang. Ini salah satu trik-trik dari mempercepat ya dapat income dari YouTube. Karena apa? Kita dapat diakses di halaman 1 Google. Nah, caranya mungkin teman-teman bakal bertanya ya, caranya gimana? Nanti kita bakal praktek di sini. Oke, dari 2 ini, pertama Facebook, yang kedua adalah YouTube. Yang ketiga WhatsApp. Nah, pastikan WhatsApp ini sebagai tempat berkumpulnya pelanggan kita semuanya, calon pelanggan dan pelanggan. Ibaratnya nih kita, ibaratnya tuh pelanggan itu ibaratnya ikan ya, kan? WhatsApp itu adalah kolamnya. Jadi kita bangun kolam ikan. Kita bangun kolam ikan, kumpulin mereka semua di WhatsApp. Nah, kita ngasih umpannya nih untuk nangkap satu-satu. Caranya dari WhatsApp Story. Kita update aktivitas harian dari bisnis kita. Terus kita pancing-pancing juga dia dengan sering-sering komen ke
WA story-nya. Nah, ini gunanya adalah membangun interaksi, jangan langsung jualan. Jadi ada sebuah riset ya dari buku Sales Magic, itu penulisnya Kerry L. Johnson. Dia berkata gini, 83% transaksi bisnis terjadi karena pembeli menyukai penjualnya, bukan semata karena produknya. Nah, itu pentingnya kita untuk bangun interaksi juga di WhatsApp ini. Bisa dengan share konten-konten informasi, edukasi, dan entertain atau video-video lucu yang menghibur. Video lucu yang menghibur bisa ambil di TikTok atau sebagainya. Nah, kalau Instagram dan TikTok ini adalah market milenial sebenarnya. Kalau punya produk-produk fashion, kuliner yang kekinian, sedang rame-rame, itu bisa main di Instagram dan TikTok. Atau kalau nggak punya akun TikTok, bisa bayar influencer TikTok yang mereferensikan. Misalnya kita punya bisnis gerobakan nih, pengen dikunjungi, pengen hype atau rame gitu, kita bayar influencer di TikTok, minta dia nge-review produk kita. Ini kayak sudah terjadi sama brand Tahu Go ya Mas ya. Tahu Go nggak Mas? Tahu Go bisnis gerobakan yang di pinggir jalan banyak cabang itu bayarnya influencer. Misalnya dia bayar sehari influencer 300.000. Sebulan full bayar influencer berarti 9 juta. Emang dia nggak ngiklan Facebook, tapi dia bayar influencer. Nah, itu hasilnya adalah 400 cabang dalam setahun. 400 cabang dalam setahun. Dan itu tumbuhnya di masa pandemi. Bayangkan kalau nggak pandemi gitu kan. Terus juga saya kenal foundernya Mas Berto itu. Saya sering ikut webinarnya juga. Terus dia cerita, satu gerobak dia jual 19,5 juta. Tapi itu modalnya 9 jutaan. Berarti dia punya margin 10 juta. Makanya dia nggak masalah bayar influencer 9 juta sebulan, itu cuma untung satu gerobak itu kan, satu jual franchise. Belum lagi nanti dia juga menguasai hulunya gitu. Mereka orang-orang ngambil tahu ke dia kan, tahu resep gitu, bumbu-bumbu ke dia gitu. Jadi dia penguasaan hulu hilir di situ. Secara vertikal dia dapat terus income-nya dari situ non-stop dari franchise-nya atau yang membeli franchise tersebut. Dan sampai saat ini juga rame, beberapa kali viral di produk Tahu Go. Oke, kita lanjut. Nah, ini digital marketing itu adalah 3 tahap dalam digital marketing itu bagaimana kita menjangkau orang dulu nih, traffic. Orang yang kita jangkau tersebut kita konversikan menjadi pembeli sebelum kita dapat income. Nah, ini 3 rumus sederhana tapi lumayan komplit, lumayan kompleks ketika dijalani. Traffic itu ibaratnya adalah marketing. Bagaimana kita menjangkau orang sebanyak mungkin. Nah, kalau Facebook kita bisa pakai Facebook Ads, membayar Facebook dan menjangkau puluhan ribu orang. Atau di Instagram kita membuat postingan yang benar-benar unik, lucu, sehingga orang banyak yang like dan share. Kalau di Google dan YouTube sendiri, traffic itu bagaimana kita dapat di halaman 1 Google. Ketika kita udah dapat halaman 1 Google dan orang mencari dengan kata kunci tersebut, kita direferensikan di halaman 1. Nah, skill-skill traffic atau marketing itu banyak. Detail-detailnya ada Facebook status, Facebook Ads, YouTube. Nah, WhatsApp marketing ini lebih ke WhatsApp blast ya, kita nge-blast ke orang-orang, ke calon pelanggan. Terus ada artikel website yang saya bikin tadi, artikel SEO yang jual baju futsal. Terus Instagram, Google AdWords, bagaimana kita bayar kata kunci di Google. Terus ada yang namanya Google Business. Tadi udah praktek yang jual handuk anak murah bisa nembus ke halaman 1 Google lewat Google Business. Nah, ada yang namanya email marketing. Ini udah jarang dipakai, tapi masih ada beberapa pemain pakai ini, korporasi atau digital marketer pakai yang namanya email marketing. Salah satu skill traffic yang masih dipakai juga workshop atau webinar. Mendatangkan orang, terus berinteraksi dengan mereka sebelum dikonversikan menjadi pembeli. Nah, di konversi ini ada beberapa skill nih yang harus kita kuasai seperti WhatsApp, website landing page, marketplace sebagai channel ya. Ketika orang belum percaya sama kita arahin dia belanja di marketplace kita supaya dia mau transfer di depan. Karena fungsi marketplace itu pada dasarnya adalah sebagai pihak ketiga yang megang uang kita. Itu untuk memangkas ketidakpercayaan si pembeli kepada si penjual. Nah, latar belakang muncul marketplace itu adalah seperti itu. Sebagai pihak ketiga yang nge-hold atau megang uang dari si pembeli, ketika barang sampai baru marketplace kirim uangnya ke si penjual.
Kemudian ada skill copywriting, kita bakal bahas nih di online course, ada di web member area dan WA group. Nah, terpenting juga CS admin kita harus diasah untuk mengkonversikan calon pembeli menjadi pembeli. Nah, itu ada skill-skill closing namanya. Bu Neni, ada yang ditanyakan nggak, Bu? Kalau mau ditanyakan bisa via kolom chat ya. Nah, balik lagi nih ke formula dasar. Hari ini kita belajar YouTube, terus Facebook. Nah, ini penting ya untuk update terus aktivitas bisnis kita, aktivitas harian bisnis kita di Facebook, status sama WhatsApp Story. Kemudian update juga di Instagram. Tapi goalnya ini adalah interaksi harian aja. Jangan kita terlalu jualan. Kita kalau mau bikin pola 5 kali posting aktivitas, 1 kalinya jualan, jadi nggak terus-terusan jualan. Terus ada yang namanya Medium. Nah, Medium ini adalah salah satu platform yang mempercepat kita nembus ke halaman 1 Google. Nah, perilaku konsumen saat ini ketika membutuhkan informasi pasti ke googling. Google ini ibarat perpustakaan internasional. Nah, misalnya nih, dari Medium tadi ya, misalnya nih, saya iklanin kelas Tajir Business School. Orang-orang akan browsing Tajir Business School. Nah, ternyata yang di halaman 1 Google adalah Medium yang paling atas, kemudian replay kelas ini YouTube, kemudian ada Instagram, ini gambar, terus ada website juga penting ya, .com ini pastikan kalau nanti ke depannya bikin web, harus nama brand kita. Ini untuk menjaga kita di halaman 1 Google. Nah, ini ada LinkedIn, ini Tokopedia, ini bukan dari Tajir Business School. Nah, jadi di halaman 1 udah lumayan mendominasi. Kalau bisa nanti ketika orang buka di halaman 1 Google, di sini adalah produk kita semua di sini. Jangan kasih kesempatan kompetitor masuk atau brand lain masuk di sini. Itulah gunanya alasan kenapa kita nulis di Medium. Nulisnya yang sederhana-sederhana aja, nggak harus yang ribet-ribet. Yang penting perbanyak nama brand kita muncul di tulisan tersebut. Oke, ini YouTube marketing. YouTube marketing. Nah, bisnis model YouTube itu ada 4. Bisnis model ini adalah how we plan to get money. Bagaimana kita mendapatkan uang dari platform ini. Yang pertama itu melalui AdSense. Terus direct selling. AdSense ini Google punya syarat. Baru mau gabung. Untuk AdSense, Google mensyaratkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang setahun terakhir. Nah, salah satu member saya FB Ads waktu di Tarakan itu baru tadi sih dia update, Mas. Dia itu Ibu Emma namanya. Ibu Emma itu baru lolos AdSense. Jadi selama setahun terakhir ini, jadi Ibu itu guru matematika ya di sekolah. Jadi Bu Emma itu bikin video-video tutorial tentang pelajaran matematika. Dan sampai sekarang dapat 1.000 subscriber. Emma Juhaima. Nih 1.300 subscriber. Nah, yang videonya isinya ini pelajaran matematika. Karena memang orang semakin online learning pada saat ini. Nah, penontonnya nggak terlalu banyak, tapi subscribernya banyak. Videonya baru 27. Nah, ini soal translasi pergeseran, terus cara mengukur besar suatu sudut. Nah, ini Bu Emma nih belajar Facebook Ads sama saya di Tarakan kemarin, bulan Februari tahun yang lalu. Nah, ini aljabar, geometri. Jadi sekarang orang karena nggak ke kelas ya, jadi nyarinya ke YouTube. Online learning menjadi pertumbuhan pesat saat ini. Belajar tanpa tatap muka. Nah, inilah alasan mungkin Bu Emma ini sampai 1.300 subscriber
dan udah diterima. Tadi bikin story, update story tadi di YouTube, di WA story-nya. Dapat email dari YouTube sudah lolos AdSense. Nah, AdSense ini 1000 subscriber, 4000 jam tayang setahun terakhir. Terus direct selling itu adalah kita jualan langsung. Nah, jualan langsung itu seperti yang kita bikin tadi, ada jualan untuk murah, terus saya jual ikan cupang, itu langsung direct selling. Itu ibaratnya investasi konten yang akan menetas di masa depan. Jadi kita setelah bikin, kita tinggalin aja. Kita udah nyebarin brosur ke YouTube di kota ini, udah kita tinggalin. Nanti kita tinggal tunggu orang yang datang di situ. Kemudian yang ketiga adalah partnership atau afiliasi. Ini juga kalau kita sudah lolos AdSense, kalau kita sudah punya masa, subscriber banyak, dan subscriber banyak dan 1000 jam tayang setahun terakhir. Sponsorship juga kalau sudah punya masa yang banyak. Bu, nah ini ada pertanyaan, Bu. Suaranya off. Nanti bisa chat ya, Bu. Nah, jenis konten di YouTube itu ada yang namanya informasi, edukasi, dan entertainment. Nah, ini hampir semua konten modelnya seperti ini ya. Kalau kita jualan tuh kita memberikan informasi pada intinya. Terus ada yang namanya edukasi, membuat video tutorial. Kalau Bu Emma tadi itu videonya adalah edukasi. Khusus orang yang pengen belajar matematika, siswa-siswanya dikasih video YouTube oleh ibu tersebut. Terus kalau entertainment, kita bikin video-video lucu atau video jalan-jalan yang benar-benar menghibur si audiens, si penonton, si viewer. Nah, di YouTube itu ada tiga tipe branding. Yang pertama personal branding, kita langsung naikin brand pribadi kita. Itu ada Om Deddy Corbuzier, ada Raditya Dika, Arif Muhammad, dan sebagainya. Yang kedua, product branding, yang kita brand adalah produk yang kita jual. Aktivitas hariannya, terus juga review dari produknya. Yang ketiga ada testimoni. Jangan lupa untuk minta testimoni dari pelanggan, terutama video, dan minta izin ke dia. Kalau minta izin ke orang tersebut untuk kita upload testimoninya. Ini ada pertanyaan nih. Kalau bikin iklan untuk beberapa kota, gimana dengan stoknya? Oke, pertanyaan bagus. Saya dulu stoknya, Bu, saya pernah jualan buku secara dropship. Bukunya itu di Gamping sini di Sleman. Produksinya di Jogja, tapi saya jualnya ke seluruh Indonesia. Nah, nanti kan bakal jadi pertanyaan nih kalau saya waktu saya jual buku ya, saya punya artikel yang jadi pada saat itu pembelinya adalah nih kata kunci yang saya kunci pada saat itu, jual buku kuliah luar negeri. Nah, ini ada. Jual buku panduan kuliah luar negeri di Jakarta, di Denpasar, di Medan, di Pekanbaru, Balikpapan. Nah, padahal bukunya di Jogja produksinya. Jadi mereka pasti nanya di situ. Pasti nanya, katanya itu jualnya di Bandung. Iya, tapi kita produksinya di Jogja dan bisa kirim ke Bandung, bisa kirim ke Aceh di situ. Nanti ongkir dibebankan kepada si pembeli. Mereka kebanyakan nggak masalah. Mungkin dari 10 yang nanya mungkin adalah 1 atau 2 yang lepas karena nggak sesuai kota. Tapi beberapa lainnya nggak masalah. Saya pernah ngirim buku ini sampai ke Maluku Utara, di mana itu ongkirnya lebih mahal ketimbang harga bukunya. Iya, saya ngirim tuh. Ongkirnya itu 200-an, 215. Bukunya 157. Dan dia siap karena buku ini memang pendistribusinya nggak terlalu merata. Jadi namanya Inspirabook. Nah, buku ini kayak sampai mungkin kota-kota besar ada ya Gramedia, tapi kota-kota melipir dikit itu nggak ada. Nah, makanya nanti itu yang untung resellernya dari mereka. Nah, ini sebelum saya bikin di banyak kota, tetap saya riset dulu buku kuliah luar negeri, kota mana yang banyak nyari. Nah, itu pakai Google Trend. Saya cari, setelah saya dapat kotanya, saya bikin list, misalnya 14 provinsi nih misalnya. Berarti saya bikin 14 kota di provinsi tersebut, 14, maksudnya 14 ibu kota provinsinya. Misalnya kalau dapatnya Jawa Barat nih misalnya saya cuma jual di Bandung, tapi di deskripsi
saya bikin nih kota dan kecamatan yang ada di sekitaran Bandung. Nah, ini kadang nyangkut-nyangkut nih kayak Cikarang, Karawang tuh nyangkutnya dari deskripsinya nih, dari artikelnya. Walaupun cuma jual di Bandung, tapi di artikel dijelasin nih, kabar baik buat teman-teman yang ada di Bandung, Depok, dan sekitarnya. Nah, ini mainan SEO nih. Dulu seperti ini. Tadi pertanyaannya, oh iya, tinggal dibilang aja secara jujur. Secara jujur, kita di Jogja, tapi siap kirim kok ke seluruh Indonesia gitu. Pakai JNE dan JNT dan sebagainya. Saya dulu waktu case-nya baju futsal juga sering ngirim ke Kalimantan sama Sumatera. Padahal barangnya ada di Jakarta. Nah, ini juga bisa dimainin triknya pakai Shopee COD. Shopee COD itu nanti kita bikin 2 akun seller dan akun buyer ya, Mas. Jadi kita beli ke akun Shopee kita sendiri, nanti dikirim, kita beli secara COD. Atau, oh ya itu berarti buyer dan seller ya. Buyer dan seller, nanti mereka bayarnya ketika barangnya nyampe. Nah, ngakalin COD seperti itu, jangan sampai kita transaksinya tidak lewat Shopee ya. Karena mereka nanti nggak mau bayar di situ. Atau nanti kasih dia link Shopee kita, manfaatin fasilitas COD. Itu untuk meningkatkan trust aja. Tapi ya kita nunggu beberapa hari baru uangnya bisa cair. Tetap negonya, pastikan mereka mau bayar di depan. Caranya gimana? Caranya tunjukin testimoni orang yang udah beli, foto-foto produk yang udah sampai, dan sebagainya. Kalau saya dulu waktu baju futsal, saya minta foto mereka, tim mereka ketika update. Nah, itu udah sampai di kota, misalnya Tembilahan di Riau, udah sampai di Pangkalan Bun, Kalimantan. Nah, itu untuk meyakinkan. Karena di dunia online yang paling berharga itu adalah trust. Cara-cara bangun trust itu, makanya kita bangun branding di Google. Tadi saya jelasin, ketika orang cari brand kita di Google, kita ada di halaman 1 dan semua beritanya baik-baik di situ. Semua kontennya yang memang benar kita jualan, kita real di situ. Nah, itu gunanya bangun branding di halaman 1 Google. Ada pertanyaan lagi, Bu Neni? Sebelum kita lanjut. Nah, branding. Nah, untuk bikin video supaya tidak ribet, karena kalau pakai laptop kan lumayan capek. Nah, bisa pakai HP biar lebih simpel. Gunakan HP lebih simpel. Kalau butuh aplikasi pakai InShot aja. InShot ini gunanya untuk menggabung-gabungkan video yang ada ke satu video. Misalnya kita pecah-pecah nih videonya sampai 5 video. Di InShot bisa digabungin, bisa di-cut atau dipotong, bisa masukin background dan fitur-fitur lainnya. Nah, modalnya adalah percaya diri. Kita harus pede, upload terus-menerus. Target awal 100 video dilarang ngeluh. Nah, ini rule-nya nih, rule 100 hari nih. 1 hari 1. Pak Dedi langsung praktek udah banyak kota. Tools. Nah, ini contoh Ibu Neni ya. Nah, ini contoh nih bikin video harian. Yuk Mas bikin video Mas Tarso. Tinggal kalau PD pakai kamera depan langsung dan langsung ngomong di sini. Oke, halo teman-teman, ini tanggal 30 Maret ya, Selasa. Kita belajar lagi YouTube marketing nih. Ada Mas Tarso, halo Mas, lagi sibuk kayaknya nih. Nah, ini ada Pak Dedi juga ya. Pak Dedi kembali lagi di kelas. Nah, kita belajar YouTube marketing nih, karena jadwal Selasa YouTube marketing, Rabu adalah Facebook Ads. Nah, ini yang kita bahas saat ini adalah praktek dan tools bikin video. Ada Bu Neni juga nih, Bu Neni dari Jogja ya Bu. Tuh, Bu Neni ada dari Jogja. Ikut webinar secara online di sini. Ikut kita juga secara online. Nah, hari ini kita praktek langsung ya bikin video. Setelah bikin video, kita upload dengan kata kunci yang udah dicari atau udah tertarget. Nah, itu pakai apa? Pakai keywordtool.io bisa, pakai keyword planner bisa, atau pakai Google Search sendiri bisa. Nah, itu kita langsung praktek di sini. Terus kita bikin role nih, 100 video pertama.
Kalau belum 100 jangan ngeluh dulu. Jadi bikin goalnya adalah video kita tuh nyebar ke halaman 1 Google di situ. Tentunya dengan kata kunci yang udah ditargetkan. Nah, kita bakal praktek juga nanti seperti apa. Nah, buat teman-teman yang mau ikut kelas kita nih, setiap Selasa dan Rabu bisa chat nomor di bawah ini ya. Terus di bagian deskripsi juga ada website kita untuk teman-teman bisa kepoin nih detail kelas kita itu seperti apa. Jadi kita punya kelas free-nya, terus kita juga punya produk online learning-nya. Nah, dan tentunya itu juga berbayar. Nanti teman-teman bisa konsultasi ya di bawah ini. See you. Bye. Nah, jadi modalnya ngoceh-ngoceh. Ngoceh-ngoceh. Kalau belum pede nanti bisa tiru strateginya Pak ini. Pak Dedi. Videonya bisa kita lihat nih. Jual handuk anak murah di Jogja. Nah, selain Google Business, Pak Dedi juga nembus videonya nih, halaman 1 Google. Kita lihat videonya bersama-sama. Nah, video cuma 24 detik. Dengan video 24 detik. Ini bikinnya pakai insert nih, ini ada insert nih tulisannya. Nah, di insert itu sebenarnya bisa dihapus watermarknya, Pak. Ada nanti fiturnya di bawah. Nanti pas mau edit insert, nanti saya tunjukin. Ada kok. Jadi watermarknya nggak ada nih, hilang. Loh, ini sampai 13 orang yang nonton ini. Lumayan cepat sih untuk ukuran seminggu ya, video yang baru diupload seminggu sampai 13 orang. Nah, ini sebenarnya kedepannya jadi investasi ya. Karena nanti orang yang langsung datang ke kita tanpa kita ngeluarin usaha lagi di situ. Makanya saya bilang kalau udah 100 kota dengan 100 kata kunci, kita udah bisa tinggalin. Nah, nanti orang yang datang gitu. Karena kita udah nembus halaman 1 Google. Kan kita riset. Kita riset kalau mau diganti diperbanyak juga boleh. Misalnya nih, untuk kota Jogja udah ada kata kunci ini ya. Jual handuk anak murah. Nah, nanti kita bisa cari kata kunci lain. Kita buka keywordtool.io. Kalau beda kota nggak apa-apa kata kuncinya sama. Tapi kalau untuk kota yang sama, pakai kata kunci kedua, kata kunci ketiga gitu. Nah, keywordtool.io ini bakal mereferensikan kata kunci yang paling banyak dicari orang. Tadi jual handuk ya. Jual handuk. Ini ada brand nih, jual handuk Anjoli murah. Anjoli siapa ya? Anjoli bagus brandnya kayak ini. Jual handuk Anjoli, jual handuk anak. Oh, ternyata Surabaya banyak nih yang nyari nih. Jual handuk Surabaya, jual handuk anak Surabaya. Nah, ini bisa dipakai nih kata-kata kunci yang benar-benar dicari orang. Kalau misalnya nggak pakai jual itu nggak kurang mudah. Yang nyari nanti ini orang yang nggak mau beli. Kan jual itu kan orang yang langsung pengen beli kan. Sama gini psikologisnya itu kalau orang yang nyari di Google pakai kata cara, itu kebanyakan orang yang gratisan. Jangan sampai, saya pernah soalnya pakai kata kunci cara, itu yang datang semuanya gratisan. Ini nggak bakal kita jualin itu juga nggak bisa gitu. Karena dia udah pasti nyarinya cara gitu. Nah, kenapa langsung pakai jual? Karena orang yang mau beli, orang yang datang tuh benar-benar orang yang mau beli. Terus boleh dikombinasikan pakai kata murah. Nah, ini ada salah satu tools yang lebih keren nih. Kita bisa tahu nih. Keyword planner namanya. Keyword planner ini kita bisa tahu nih potensi orang yang mencari dalam sebulan. Jadi lebih tertarget. Keyword planner. Sebenarnya ini fitur untuk Google Ads ya. Jadi kalau Google Ads itu sistemnya adalah kita melelang kata kunci kepada Google. Misalnya nih, untuk kata kunci jual handuk. Keyword planner ini. ads.google.com.
Keyword planner. Atau diketik aja nih keyword planner di Google nih. Keyword planner. Google Keyword Planner. Iya, Google Keyword Planner. Nah, ini kan ada nih Google Keyword Planner. Nah, ini tulisan iklan ini adalah website yang membayar Google untuk sebuah kata kunci. Misalnya ketika kita nyari kata kunci Keyword Planner, ini Google sebenarnya melelang kata kunci kita ini. Kita ngelelang ke Google nih, kata kunci ini mau kita hargai berapa. Misalnya kita hargai 1.000, website kita menghargai kata kunci ini dengan Rp1.000. Berarti kita langsung dinaikin ke halaman 1 Google. Atau ini aja. Nah, jual handuk. Kata kunci jual handuk ya. Ada nggak yang iklanin? Oh, nggak ada. Nah, kalau ini, bahkan Google sendiri ngiklan ya. Karena apa? Karena takutnya nanti bisa disambar oleh kompetitor. Pernah nggak teman-teman nih pernah buka nih Traveloka, tapi yang muncul di halaman 1 Google adalah tiket.com. Nih. Jadi si tiket.com ini websitenya mengunci kata kunci Traveloka di sini. Nah, ketika orang nyari Traveloka, si tiket.com bayar nih ke Google. Google, orang yang nyari Traveloka, aku bayar ya per kliknya 1.000 misalnya. 1.000. Nah, misalnya saya punya website, namanya websitenya Travatrip misalnya ya. Misalnya websitenya Travatrip. Saya bilang ke Google, kalau ada yang nyari kata kunci Traveloka, saya bayar deh 1.100 per klik. Nah, kalau si tiket nih bayarnya cuma 1.000, saya 1.100. Nanti website saya itu bakal naik ke halaman 1 di atas iklan ini. Jadi sambar-sambaran gitu. Nanti tiketnya nggak mau kalah nih. Oh, dia main 1.100, aku naikin lah 1.200 gitu. Dan sebagainya. Jadi sistemnya adalah lelang di situ. Nah, ini permainan dari Google Ads. Nah, makanya Google nggak mau nih websitenya disambar orang lain. Makanya dia tetap ngiklan, dia bayar dia sendiri untuk ngiklan, kata kuncinya dia. Buka di Google, nih, Google Keyword Planner. Ini ada, diketik. Nah, ketika ketik ada sign in atau kalau masih baru bisa get started. Nah, ini kan fitur dari Google Ads-nya. Jadi kita daftar dulu email kita ke sini. Sudah ada akun login nih. Daftar. Google Ads ini juga enak ya. Jadi dia ngasih voucher 450.000 buat orang yang pertama kali mau ngiklan. Tapi syaratnya kita ngeluarin juga iklan sekitar 215.000. Nah, ini iklanku tampil di malah nih, multi ekspedisi. Udah gini iklan. Iya. Tapi belum ada yang ngeklik. Nah, ini. Jadi di Google Ads nih, sedikit review nih. Kita bisa setting nih kata kuncinya di sini nih. Nah, kata kuncinya saya kunci nih, peluang usaha rumahan, peluang usaha, peluang bisnis, peluang usaha baru, peluang usaha di desa. Oh, next aja. Next aja. Nggak apa-apa sih, next. Oh, dia bakal ngarahin ke langsung iklan ya. Nggak apa-apa, diikuti aja. Ada Bu Neni. Ya, Bu Neni lagi ngikutin nih. Ini ya maksudnya. Iya. Tampilannya beda ya. Itu karena masih. Next. Scanning your website. Oh, itu. Nah, nggak apa-apa, di next aja. Bawah. Nah, jadi kalau memang baru daftar dia nanti
kita sign in email kita dulu nih ke Google Ads, baru bisa buka yang namanya Keyword Planner, karena itu memang tools dari Google Ads untuk mempermudah kita riset kata kunci di sini. Masih loading. Oh, coba yang ada tanya ini ada nggak? Atau klik Google Ads biar balik ke halaman home karena belum ngiklan nih. Sebelum gue halaman home. Nah, jadi kalau Google Ads itu iklannya seperti ini nih. Tampilan iklan yang saya setting seperti ini nih. Saya lagi ngiklan. Kata kunci yang saya kunci adalah ini nih. Orang yang nyari peluang usaha, orang yang nyari peluang usaha rumahan dan sebagainya nih. Nah, kata kunci ketika ada orang nyari kata kunci ini, website saya tampil di halaman 1 Google dengan bayar di situ. Per lelang, per kata kuncinya berapa, per kliknya berapa. Belum ya, Mas? Oke, bentar. Memilih kata kunci lebih baik di urutan yang mana? Itu kan berurutan. Yang paling atas menunjukkan paling banyak dicari. Ya, Bu. Yang paling atas adalah kata kunci yang paling banyak dicari. Nah, ini kan pakai keywordtool.io yang paling di atas nih. Tapi terdekatnya jangan diambil ya, karena nggak sesuai sama produk kita. Nah, kalau handuk hotel bisa, kalau kita punya produknya sesuai nih, handuk hotel. Handuk murah bisa diambil, handuk Jogja bisa. Coba ketik itu, Pak. Akun. Iya, kalau tanda tanya apa? Oke. Nggak usah. Yang ketik itu akunnya, yang ada gambar. Nah. My account coba. Yang biru. Nggak pernah. Oh, ini nggak usah. Ini di close aja. Di tab-nya di close. Oke. Nah, itu coba back ke Google Ads. Nggak bisa ya, atau nanti dibikin aja next-nya. Ah ya, coba back lagi. Oh, sign in. Nanti nggak apa-apa diulang aja. Nah, tampilannya bakal seperti ini nih. Ada setelan di sini. Nanti kita ini aja Pak, habis ini. Kita setelan, terus di sini nggak ada keyword planner. Beralih ke mode pakar. Oh, ternyata email salah. Nah, emailnya gini nih. Iya. Kalau Google Ads tampilannya beda terus, berubah terus. Google Ads. Makanya kadang tutorial itu. Nah, fitur tutorial itu kadang gini, kita nggak sesuai dengan tampilannya kan. Makanya harus diupdate terus. Facebook Ads sama nih, Google Ads, Facebook Ads sama. Kadang algoritmanya 3 bulan sekali update baru. Nah, ini ada namanya setelan, alat dan setelan. Ketika kita klik nih. Iya. Yang minum kedua ada nggak? Ini ada di dispenser. Minum ya? Pakai ini aja, pakai gelas. Nah, gelasnya di rak sini, terus minumnya di depan situ, di Echo. Bu Dani, ada lagi yang ditanyakan Bu sambil nunggu Pak Dedi? Masih chatting nih.
Memilih kata kunci lebih baik di urutan mana? Itu kan berurutan. Oke. Nah, selain kata kunci ini kan pakai keyword tool.io ya, Bu. Nah, ini kata kunci yang paling banyak orang cari adalah yang paling atas. Nah, setelah itu cara cari kotanya gimana? Nah, kalau cara cari kota itu pakai Google Trend. Google Trend. Nah, ambil yang googletrend.co.id. Maka Google akan mereferensikan ID sesuai Indonesia gitu. Area Indonesia, googletrend.co.id. Nah, misalnya nih, orang yang nyari kata kunci jual handuk. Kita buka di Google Trend. Kota mana aja yang paling banyak? Nah, untuk jual handuk paling banyak itu ternyata Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah. Kalau kita berada di Jogja itu sebenarnya pas-pasan ya di tengah-tengah. Ke Jawa Timur bisa, Jawa Barat, Jakarta bisa, Jawa Tengah apalagi. Nah, selanjutnya kita ambil kota-kota yang masih terjangkau secara ongkir nih dari empat provinsi ini. Misalnya kalau Jawa Timur ada Surabaya dan Malang. Nah, itu masih terjangkau secara ongkir. Pacitan juga terjangkau ya karena dekat perbatasan langsung. Jawa Tengah ada Solo, Sragen, Klaten, Semarang, Purworejo itu masih terjangkau. Kebumen sama Banyumas juga masih terjangkau ya secara ongkir yang mereka tuh nggak bakal mahal. Nah, ini juga bisa kita jadikan referensi setelah dapat kota-kotanya. Nah, setelah dapat kota-kotanya, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya udah dapat juga ya sebenarnya. Nah, jual handuk terdekat, jual handuk hotel. Nah, kata kunci yang lebih tertarget atau lebih terukur, nah ini pakai keyword planner yang ada di Google Ads. Bukanya ads.google.com. Ini ada alat dan setelan. Di sini pakai keyword planner. Nah, di keyword planner ini bakal dikasih data nih. Orang yang nyari kata kunci ini berapa orang sih? Terus level persaingan kata kunci ini sedang, tinggi, atau rendah. Nah, itu untuk Google Ads. Kalau levelnya sedang itu berarti masih belum banyak pengiklan dengan kata kunci tersebut. Nah, caranya temukan kata kunci baru. Terus kita masukkan di sini. Jual handuk anak murah. Nah, ini kata kunci yang dimasukkan Pak Dede tadi. Dapatkan hasil. Berapa yang nyari selama sebulan? Nah, penelusuran rata-rata tuh 10-100 orang yang nyari. Terus persaingannya ini bisa dibilang di sini nggak ada ya. Karena nggak banyak yang nyari 10-100. Nah, ada juga nih, misalnya kalau cuma jual handuk anak. Nah, ini nanti bisa jadi referensi untuk ganti kata kunci yang pencarinya banyak, persaingannya sedang. Jual handuk anak. Jual handuk anak. Nah, ternyata jual handuk anak kimono anak, pencariannya tinggi nih. Persaingannya maksudnya, pencariannya dikit, 10-100, tapi persaingannya tinggi. Maksudnya ini kompetitor udah mulai iklan di sini. Atau website-website besar udah masuk di sini. Nah, ini dengan penelusuran rata-rata yang segini, 10-100, persaingannya masih rendah. Belum banyak main di kata kunci handuk anak murah ini. Ini bisa diambil yang ini. Jual handuk anak. Persaingannya nggak terlalu tinggi. Nggak tinggi di sini. Kalau tinggi itu biasanya marketplace udah nomor 1. Belum lagi pengiklan Google Ads-nya udah ada. Jadi banyak nih. Nah, kalau ini dengan penelusuran rata-rata yang sama, yang atas ya. Tapi persaingannya rendah. Peluang kita menang bisa di sini. Handuk anak murah ya. Jual iya, ini handuk anak murah. Nggak pakai kata jual ya. Pencariannya sama, persaingannya juga sama rendahnya. Bisa nih dibandingkan sama ininya dulu nih. Berapa penelusuran rata-rata sama persaingannya sedang sama rendah. Jadi kalau pencarian yang tinggi kita nggak usah terlalu banyak di situ. Tapi bisa juga dengan kita ukur penelusuran rata-ratanya banyak nggak sebulan. Kalau misalnya nih persaingannya tinggi tapi penelusurannya
10.000 sampai 100.000. Sebenarnya masih ada peluang kita untuk bersaing di situ karena marketnya besar kan, market size-nya kan. Market size dari kata kunci ini. Nah, jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, persaingannya rendah, pencariannya besar. Nah, kita bisa utak-atik kata kunci. Oke. Coba ini ya, jualan handuk hotel. Misalnya, jualan handuk hotel. Jual handuk hotel. Nah, ini persaingannya tinggi, penelusurannya juga tinggi. Harga handuk hotel, penelusurannya sedang gini kalau 10-100. Tapi persaingannya tinggi. Nah, ini masih masuk dengan yang nyari itu 1.000 orang. Bahkan Google ngasih data di sini. Ini bid halamannya adalah harga lelang per klik. Terendahnya itu adalah 769 nih. Tertinggi 2.000. Jadi ada yang berani ngeklik, satu klik bayar 2.000 rupiah. Nah, ini bakal datanya lengkap nih. Ini karena untuk pemain Google Ads nih. Kita bisa tahu nih kompetitor lelangnya berapa sih. Nah, ini untuk keyword planner, kata kunci. Kita bisa nembus, kalau nggak pakai Google Ads, nembusnya pakai Google Business sama YouTube. Organik dia. Organik dengan kata kunci yang sudah tertarget. Nah, ini ada namanya Google My Business, dioptimasi aja. Kalau memang sudah terlanjur bikin Google Business-nya dengan nama brand kita, bikin aja baru dengan alamat yang hampir sama. Tapi namanya adalah yang kita jual. Atau kata kunci yang paling banyak orang cari di situ. Nah, misalnya nih brand kita abc.com, alamatnya di Jalan ABC nomor 1 atau di Jalan ABC nomor 1, berarti nanti untuk alamat selanjutnya pakai aja alamatnya sama di Jalan ABC nomor 1A atau 1B gitu. Jadi diplesetin dikit aja. Misalnya gini nih. Saya dulu pernah bikin biro travel itu daftarinnya. Nah, saya kan tinggal di apartemen, jadi Jalan Amarta nomor 1 itu adalah halaman apartemen saya di sini. Jalan Amarta nomor 1 itu adalah Vivo Apartemen. Nah, tapi karena kantor saya di sini, saya bikin aja Jalan Amarta nomor 1A. Nomor 1A. Nah, itu tuh adalah alamat travel saya nih. Travatrip ID. Nah, ini Travatrip ID Tour and Travel Jalan Amarta nomor 1A. Nah, karena tadi Jalan Amarta nomor 1 itu miliknya si Vivo tadi, Vivo Apartemen. Nah, saya nebeng di sampingnya di sini. Nah, ini gunanya apa ketika orang nyari? Ini salah satu brand travel saya juga. Yang muncul adalah Google Business-nya, Facebook-nya. Nah, ini website saya sendiri yang nge-review tentang Travatrip. Jadi, saya bikin web juga untuk nge-review brand saya juga gitu. Jadi, ini memperbanyak aja referensi di Google. Ini ada freelancer nih, peluang tour guide freelance. Saya buka di freelancer. Terus, ini web saya juga ada Travatrip nih, website saya juga. Nah, ini freelance tour leader nih. Dia saya daftarin untuk di LinkedIn. Jadi ketika orang buka Travatrip ID, freelance tour leader saya juga masuk di halaman 1. Nah, ini juga website saya, dulu saya punya web Travatrip ID itu punya web juga untuk pemesanan tiket pesawat secara online. Nah, jadi di nomor 1 Google nggak ada celah kompetitor buat masuk. Gunanya apa? Ketika saya iklan nih, banner nih, misalnya saya iklanin nih bannernya di Facebook. Nah, open trip ke Bali. Nah, orang pasti nyari ini siapa sih yang jual? Oh, Travatrip. Oh, ketika Travatrip, orang bakal buka Google. Ini nomor HP saya. Ini ketika orang buka Google, informasinya itu benar-benar clear, jelas. Nggak ada yang jelek-jelek, nggak ada yang kompetitor lain masuk atau nama brand lain masuk di sini. Ini membangun brand di halaman 1 Google. Walaupun saya di sini belum main YouTube-nya.
Coba nama toko saya Salasa Celana bisa ditemukan nggak Pak? Oke, Salasa Celana. Ini Salasa Celana bisa. Nah, kenapa bisa langsung? Karena lokasi saya saat ini di Jogja. Jadi Google itu bakal mereferensikan ke kota lokasi terdekat saat ini. Kalau saya misalnya lagi di Surabaya, ketika saya buka Salasa Celana dan ada kota lain dengan brand yang sama, bisa jadi dia bakal muncul juga. Jadi bukan yang di Jogja aja muncul. Nah, ini kita lihat ya dari halaman 1 Google. Salasa Celana itu adalah Shopee. Ini punya Bu Neni juga ya Shopee-nya. Terus ada Google Business, ada Tokopedia. Nah, ini udah ngepung nih secara marketplace. Bukalapak. Nah, Business Site ini dari Google ya. Jadi Google Business ngasih fitur untuk kita bikin web gratisan. Nah, Instagramnya juga udah ada. Nah, ini udah lengkap nih. Tokoko.id. Nah, tinggal Facebook fanspage-nya dioptimasi. Nah, ini websitenya dari Google nih. Google Site. Nah, jadi ini untungnya ketika Ibu promosi, mereka cari di Google, oh ini udah trusted, udah benar-benar real gitu. Nah, tinggal YouTube-nya nih, YouTube-nya dioptimasi nih dengan brand yang sama, Salasa Celana. Terus trik Shopee juga bisa pakai Shopee Live, ini juga bisa ampuh ya live streaming ini. Tinggal siapin tim yang pede. Ini bisa jadi background nih, ketika live orang lebih yakin dengan adanya video-video dari produk. YouTube berarti Salasa Celana tinggal optimasi YouTube-nya saja. Oh ya tadi keyword planner. Nah ini toolsnya kita udah praktek. Terus riset keyword. Nah riset keyword itu bisa pakai Google Search bisa, keywordtool.io bisa. Tadi kita udah coba. Terus ada tambahan baru, update-nya adalah keyword planner. Jangan lupa input nomor WA atau WA admin kita. Ini yang terpenting karena jangan sampai mereka sebatas lihat aja. Pastikan mereka juga ngasih nomor WA kita, chat kita, karena kita udah kasih nomor WA. Untuk YouTube referensi bisa buka YouTube teman saya di komunitas ya. Yang pertama itu buka di sini Bu Mona Lisa Rifai. Nah ini ibu rumah tangga. Dia itu videonya baru 51 nih. Closingnya lumayan nih Bu ini, karena dia jual bibit. Jual bibit duren OC duri hitam WA. Nah, jual bibit jambu kristal. Nah, setelah dia riset ya kata kuncinya, jual bibit unggul pohon jambu. Cara pembibitan durian. Nah, kalau ini cara ini sebenarnya ini nanti orang yang gratisan yang datang nih. Tapi dia tetap cantumkan nomor HP. Ketika ada orang mau konsultasi, dia juga bisa langsung jualan di sini. Nah, ini salah satu referensi aja Bu, Mona Lisa Rifai. Dan dia dapat nih spesifik marketnya yang belum banyak pemain sih sebenarnya. Bibit durian, alpukat dan sebagainya. Terus ada juga jangkar TV. Nah, ini jangkar TV dia adalah calo online. Yang dijualnya jasa bikin paspor, jasa kantor imigrasi, jasa bikin visa. Nah, ini pabrik beras terbesar di Indramayu. Nah, ini udah pasti nih kata kunci udah di riset dulu nih. Saya satu komunitas, satu guru sama Bapak ini, jadi polanya sama. Nah, dia langsung cantumin nomor WA di video gambar. Bapak ini gaptek nih namanya Pak Fauzi. Nah, dia memperkerjakan anak-anak SMK di sini. Anak-anak SMK untuk bikin video 1 hari 1. Dia cuma bayar makannya anak SMK. Terus ada anak Bu Neni ya tadi ya Bu. Anak Bu Neni muncul. Nah, di sini dia langsung to the point jualan nih. Coba ya mana ya.
Nah ini, bagaimana melegalisir buku nikah ke kedutaan? Sebenarnya dia jualan di sini. Kedutaan Malaysia, legalisir buku nikah ke kedutaan. Terus di sini visa kerja ke Brazil. Nah, karena memang marketnya Bapak ini pada dasarnya dulu adalah apa ya? Penjual TKW itu, Pak. Pengirim jasa TKW dia dulu. Dia sempat ngirim TKW ke Qatar sampai puluhan katanya. Nah, ini visa ikut suami ke Malaysia. Dia ngajarin cara bikin visa, tapi di situ dia juga jualan. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet nih ngurusin visa ke Malaysia, dia langsung jual di situ. Marketnya misalnya orang Papua nih, orang Jayapura mau bikin visa ke kantor imigrasi, itu kan harus ngantri, waktunya nggak jelas, ngeluarin kos yang besar, kos perjalanan dan hotel. Nah, dia langsung bayar ke dia aja pakai jasa dia sebagai calo online. Pak Fauzi ini. Persyaratan menikah warga Argentina. Ya, Argentina yang mau nikah sama orang Indonesia, dia jadi calonnya di sini. Warga Brunei, warga Australia. Keren nih Pak Fauzi ini. Calo, buka aja di Google nih. Calo jadi direktur. Ini bisa kata kunci calo jadi direktur. Nah, ini orangnya nih, Pak Fauzi. Calo jadi direktur utama. Nah, kedepannya penting juga bikin web ya. Bikin web ini mempercepat juga optimasi ke halaman 1 Google. Cara optimasi web, cara-cara bikin dari awal, dari nol, kita ada panduannya kok di aplikasi online learning kita. Jadi gampang lah. Nah, ini Calo jadi direktur utama. Pengen tahu cara Calo jadi direktur. Bapak ini gaptek nih. Bayar-bayar anak SMK bikin video sehari 1, bayarnya makan. Dia jualan dari zaman BBM dulu nih. BlackBerry Messenger. Saya berikan tips menjadi kaya walaupun tanpa modal besar. Rajin silaturahmi ke toko, dealer, seminar, berkunjung ke pameran, minta kartu nama, siapkan handphone, cetak kartu nama, sebarkan brosur. Keren. Nih dia ngirim TKI apa TKW ini ke Qatar. Nah, apabila Anda memerlukan bantuan biro jasa untuk mengurus visa, kalau dulu kan mainnya artikel ya, sekarang dia adaptasikan ke YouTube. Dan nggak lupa masukin nomor WA. Jadi terkait semua di sini. Angkat TV. Nah, ini riset keyword kata kunci. Oh iya, thumbnail. Thumbnail Pak Dedi udah bisa ya? Thumbnail itu ini ya, thumbnail itu adalah gambar yang mengundang orang untuk ngeklik. Ada yang bilang ini clickbait. Kita ajak orang pakai copywriting di sini. Nah, caranya buka YouTube Studio di sini. Buka channel, ada namanya YouTube Studio. Nah, ini YouTube Studio ini fiturnya lengkap ya. YouTube Studio ini meskipun videonya udah diupload, kita bisa cut di sini atau kita bisa potong videonya. Nah, ini banyak ya ininya, fiturnya dari YouTube Studio ini. Kita bisa ganti bagian thumbnailnya atau bagian depannya. Thumbnail itu ini ya. Contohnya adalah Om Deddy Corbuzier. Cuma gambar kan itu? Iya. Thumbnail itu gambar. Apa kalau bahasa Indonesianya? Kemarin lupa. Video mini. Gambar mini. Nah, ini Om Deddy Corbuzier nih jago nih bikin thumbnail nih. Thumbnail itu adalah gambar yang digabung sama tulisan-tulisannya nih. Saya persembahkan kisah tanah, nah gitu. Nah, ini bikin orang ngeklik ini. Via Valen, Mas Puyeng hidupku. Nah, ini apa sih? Pasti orang pengen bikin ngeklik. Nangis tapi ngamuk vs Lucinta Luna. Nah, ini thumbnail ini. Cara bikinnya setelah kita upload video nih misalnya.
Nah, ada bagian detail nih, buka di konten, terus ada detail, terus diedit nih. Nah, editnya pakai di sini nih, upload thumbnail. Thumbnailnya kita bikin dulu pakai Canva. Nah, Canva itu bukanya di canva.com. Canva.com. Nah, nanti bakal ada thumbnail YouTube. Setelah masukkan gambar, tinggal masukkan tulisan. Nah, ini create a design. Si Dedi. Nggak apa-apa, malah itu yang memancing. Terus kita lihat polanya Om Deddy itu merah sama kuning. Itu mungkin mengundang apa ya, visual untuk berfokus ke situ. Hah? Di thumbnail. YouTube thumbnail. Itu bukanya dari Canva. Nah, yang terpenting ada gambar dasar dulu. Nanti setelah gambar dasar, baru diupload, baru tulis kata-katanya. Nanti setelah jadi, baru kita upload, kita cari di sini. Video yang udah kita, thumbnail yang udah kita desain atau kita bikin. Nah, ini tulisan-tulisannya nih. Jadi banyak cara atau banyak referensi. Bikinnya pakai Canva. Oke, Bu Nani, ada yang ditanyakan lagi, Bu? Atau nggak sabar buat praktek? YouTube Studio ini nanti juga saya share ya, tutorial-tutorialnya. Tinggal gabung ke Telegram aja nanti. Ada bakal di-share tutorial dari YouTube Studio. Belum mudeng thumbnail. Belum mudeng thumbnail. Thumbnail itu, oke, ulang lagi. Thumbnail itu ini, gambar-gambar ini, Bu. Gambar-gambar yang ada di video sebelum orang ngeklik YouTube. Nah, fungsinya apa? Ketika kita ngelihat nih. Ketika kita lagi scroll YouTube, terus perhatian kita bakal terpusat ke sini nih. Ada tulisan ini. Nah, ini adalah thumbnail. Nah, umumnya Om Deddy pakai warna kuning dan merah. Nah, ini tulisan-tulisan ini yang memancing orang. Nah, caranya ambil satu gambar, terus edit pakai Canva, terus ditambah tulisan ke situ. Nah, ini nih. Cara bikinnya nanti kita pakai Canva. Ini salah satu rahasia Om Deddy ya, kenapa dia bisa banyak penontonnya ya, salah satunya dengan thumbnail yang menarik atau clickbait. Clickbait itu bikin orang pengen ngeklik, padahal sebenarnya jebakan. Isi kontennya belum tentu sekeren judulnya ini atau thumbnailnya ini. Nah, ini biasa dikenal sebagai clickbait. Nah, cara bikin thumbnail, tadi buka home Canva, terus diketik aja di sini YouTube thumbnail atau YouTube mini, gambar mini ya, kalau bahasa Indonesia-nya ya, Pak. Gambar mini YouTube, terus untitled atau judul. Nah, misalnya gambarnya udah kita tentuin di sini nih. Nah, ini adalah thumbnail nih misalnya. Nah, ini bisa diganti nih. Kisah perjalanan hidup misalnya. Nah, YouTube nih sebenarnya ngasih template ya. Kalau memang belum punya gambar, dia bakal ngasih template. Nah, tulisannya bisa kita edit nih. Nah, misalnya ini tulisannya. Terus ini tulisan, terus ada warnanya bisa kita ganti ke merah. Tuh, bisa diganti. Nah, ini kata-kata ini tergantung kreativitas kita masing-masing nih. Kisah perjalanan hidup misalnya. Ini gambarnya kita ganti warna nih harusnya. Merah. Terus, nah, kisah perjalanan hidup. Kisah perjalanan hidup misalnya. Terus kita tambah nih. Tambah subheading di sini.
tontonan buat inspirasi. Nah, ini juga mengundang orang di sini. Tontonan buat inspirasi. Ini bisa diganti warnanya ke hitam aja. Terus bisa juga masukin nomor handphone. Nah, ini kalau yang langsung jualan nih bisa langsung WA. Nah, ini dimasukkan ke sini nih. Terus warna tulisannya diganti ke merah. Kuning ini. Nah, misalnya kuning, terus ini malah agak ketemu. Atau biru, merah, tapi bold. Nah, ini. Nah, gini. Udah, ketika selesai, tinggal download. Nah, setelah di-download, baru kita buka YouTube Studio untuk upload thumbnailnya tadi. Thumbnail. Jadi kata-kata itu nggak panjang-panjang. Nggak usah, pendek tapi simple ya. Conteknya Om Deddy sih. Misalnya kalau handuk apa ya? Panjang. Handuk termurah. Yang penting kalau kita langsung to the point jualan, ada WA-nya di gambar tersebut, di thumbnail tersebut. Nah, misalnya ini buka YouTube studio.youtube.com. Ini ada bagian konten. Nah, ini ada edit atau detailnya di sini. Nah, setelah itu ambil nih. Nah, ini sebenarnya si YouTube juga ngasih ini ya, template thumbnail. Atau kalau kita nggak mau pakai template yang dari YouTube, kita pakai yang punya kita sendiri nih. Yang udah kita bikin tadi nih. Misalnya udah saya bikin tadi nih. Kisah perjalanan hidup. Nah, ini diupload, nanti disimpan. Udah, nanti langsung jadi thumbnail. Nah, misalnya saya ambil thumbnail ini aja, simpan. Terus dia langsung jadi. Nah, ini gunanya apa? Gambar-gambar yang unik ini bikin orang ngeklik kan. Apalagi kalau kita bikin kata-katanya di sini. Ada kata-kata yang memanggil orang. Nah, ini Tajir Business School. Nah, ini sampai ini tadi ya kita praktek. Nah, ini prakteknya itu ya pakai HP, lebih simpel. Kalau butuh edit pakai InShot, terus upload aja dulu. Setelah upload baru nanti kita upload editnya pakai YouTube Studio yang ada di laptop. Nah, upload aja banyak-banyak. Nanti thumbnailnya kita ganti ketika setelah upload. Jangan lupa riset dulu kata kuncinya. Secara kota, kata kuncinya pakai Google Trend. Secara kata kunci pakai keyword.io sama Google Keyword Planner. Nah, udah selesai. Ada pertanyaan nggak, Bu? Atau Pak Deddy ada pertanyaan, Pak? Sebelum lanjut. Bu Neni boleh ya, Bu, kalau mau bertanya ya. Bisa di chat. Oh, udah 4:30. Setengah 6. Udah mau maghrib. Oke, lanjut. Ini ya. Ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah paket. Jadi Tajir Business School sendiri selain kelas Selasa Rabu, kita juga punya paket online learning di mana teman-teman bisa belajar langsung di sini. Tapi berbasis online ya, via Google Classroom nih. Sama WA Group. Nah, ini paketnya eksklusif, komunitas premium, konsultasi WA Group, kelas mentoringnya ada setiap Kamis, dan juga ada tugas-tugas kelas. Misalnya ini di sini. Nah, ini untuk materi kita sebenarnya ada ya. Nah, selain materi, kita juga bakal ngasih yang namanya tugas. Minggu ini tuh kita belajar namanya tribes nih, bagaimana membangun komunitas atau tribes. Nah, ini di tugas ini, saya ngasih tugas nih ke para member nih. Nah, dikasih tugas, ini strategi-strategi tribes ya. Terus, nah ini tenggat waktunya sampai 3 April sampai jam 8. Nah, ada berapa yang diserahkan gitu. Selain tugas, ada juga namanya materi. Materinya lengkap. Tadi kita baru belajar YouTube sama
ini sama apa namanya beberapa. Oh iya, kalau yang gratisan ada YouTube sama Facebook Ads. Sebenarnya banyak materi lain seperti copywriting dan sebagainya. Nah, ini ada di online learning, aplikasinya bisa di-download di HP masing-masing. Terus ada yang namanya grup WA untuk konsultasi di sini. Nah, ini dikasih penjelasan, terus mereka bisa nonton videonya di Classroom yang tadi di aplikasi, terus dikasih tugas. Nah, ini aktivitas di member premium kita. Nah, kurikulumnya ini tadi yang ada di aplikasi, ada Facebook, Instagram, WhatsApp, dan ini pelajarannya nggak sekaligus ya, langsung. Makanya ini program jangka panjang. Mungkin kita hari Minggu ini masih YouTube, atau sebulan ke depan masih YouTube. Nanti kita ganti lagi, ada optimasi Google Business, ada cara bikin artikel secara mudah di Medium, dan sebagainya. Nah, ini kelas konsultasi setiap Kamis, biasanya di kantor, khusus yang premium. Dan ada juga yang langsung bertanya via WA atau WA Group. Nah, ini untuk harga normal. Harga normal, tapi kita masih ada promo nih di bulan Maret. Nah, yang didapatkan apa dari beli membership? Dan ini one time payment atau cuma sekali bayar. Jadi nggak perlu ada biaya bulanan atau biaya tahunan di sini. Cuma sekali bayar. Nah, apa yang didapatkan? Ada produk dari Tajir W sendiri ya. Nanti kita bakal ngasih produk sekaligus bisa mengaktifkan akunnya. Terus ada website member area yang tadi. Sebenarnya ini udah didapat ya websitenya. Terus ada kurikulum bisnis, sudah dapat kelas gratis, kelas konsultasi, dan komisi referral. Ketika ngajak teman, dapat 20% komisi. Jadi enggak. Nah, potensi bonus referral itu closing 10 nih. Dari angka 1.500.000, 20%-nya 300.000. Nah, ini potensi bonusnya. Kita memberikan komisi, jadi buat teman-teman yang mereferensikan tetap ada komisi referralnya. Nah, kemudahannya tanpa stok, tanpa ngurusin operasional. Untuk permintaan belajar bisnis online itu sebenarnya tinggi ya sampai saat ini. Orang pengen beralih, pengen beradaptasi ke online. Terus ada yang namanya e-learning. E-learning ini juga tinggi. Orang belajar sekarang nggak pakai bertatap muka, tapi pakai e-learning melalui YouTube, melalui member area di Classroom. Terus bisa dikerjakan atau dijalankan di mana saja. Nah, alurnya itu untuk main afiliasi kelas ya, arahin mereka ke kelas, terus update premium. Ketika orang tersebut update, nah teman-teman yang mereferensikan bakal dapat income di sini. Dan untuk main afiliasi. Nah, diskon Maret kita di angka 499 dari 1.500.000, diskonnya 499, berarti kalau ada komisi mereferensikan orang itu dapat 100.000-nya. 20% dari 499. Nah, ini untuk produk kelas online learning kita. Oke, visi kita nih core value. Nah, buat yang mau tanya-tanya seputar kelas, bisa japri saya di nomor ini. Oke, Bu Neni, ada pertanyaan lagi, Bu? Sebelum kita tutup nih. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran ya? Emang harus ketik. Bentar. Halo, Bu. Kok nggak ada suaranya ya? Bentar. Ya, komen di YouTube itu pakai bahasa ini. Wah, itu nggak jelas. Nggak usah dibales itu. Yang kata kunci apa? Ini ya, terus. Bu, via chat aja ya, Bu. Soalnya suaranya nggak denger, Bu. Suaranya nggak denger ini. Atau mungkin ada settingan yang salah ya dari audionya ya. Coba via chatting aja, Bu. Untuk pertanyaan. Soalnya nggak denger suaranya. Nah, itu. Ya, gimana, Bu? Udah. Sudah nggak ada pertanyaan, Mas. Oh, berarti sudah oke. Nggak ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, berarti nanti tinggal praktek ya, Bu. Insya Allah. Tunggu videonya nanti di grup aja linknya biar kita lihat sama-sama nanti. Kalau di YouTube-nya. Buat dikoreksi.
Oke. Berarti untuk online kita tutup ya, Bu. Sampai di sini. Oke, terima kasih ya Mas ilmunya ya. Siap, sama-sama. Besok Facebook Ads. Besok kalau mau hadir ke kelas boleh. Secara online juga nanti saya share linknya. Ya. Semoga yang akan datang lebih mudeng ya. Oh, hari ini agak puyeng ya? Aduh. Maklumlah ibu-ibu. Ya nggak apa-apa, nanti diulang lagi buat pelan-pelan sih materinya, biar nggak langsung semua nanti puyeng. Iya. Oke deh, kita tutup ya, Bu. Ya, oke. Oke, Terima kasih. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.